Baik, Bapak Ibu guru bahasa Inggris, kita masuk pertemuan kita yang ke-7 ya. Kita membahas soal-soal exercise D7, soal-soal pretest PPG bahasa Inggris bersama saya Mr. IDP di bimbel pretest PPG guru bahasa Inggris. Bapak Ibu dalam Zoom kita ini ya bisa saja saya salah. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda dengan saya tidak apa-apa ya, bisa kita diskusikan. Kita masuk soal nomor 1 ya. Bla 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 assistance to the needy will reduce the burden of their life. Ya. Mengurangi beban dari hidup mereka. Jadi di sini sesuai juga dengan konteksnya teman-teman ya. Jadi yang belum ada dalam kalimat ini adalah subjeknya. Oke, jadi sampai the needy di sini ya kita perhatikan di sini ini adalah bagian dari subjek. Yang bisa melengkapi subjek dalam hal ini adalah verb ing ataupun gerund. Ya, kita perhatikan konteksnya, maka berdasarkan konteksnya tentu dengan memberikan. Ya, bukan meminta ya, tetapi memberikan sesuai dengan konteksnya. Nomor 2 ini sudah ada saya share di grup. Ini adalah a purpose. Ya. Di sini ada so that ya. Agar mereka bisa extend the school yard. Ya, agar mereka bisa memperluas halaman sekolah. They had to take some of this land so that ya itu tujuan. Tadi sudah saya share ya beberapa adverbial clauses ya mengenai tujuan-tujuannya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan aja kalimat terakhirnya. The best clarification request as a corrective feedback. Jadi ada corrective feedback teman-teman ya. Ya, jadi feedback yang bersifat mengoreksi. Oke. Untuk nomor 3, delta. Oh, you mean you go to school by bus? Ya. Di sini kita perhatikan jawaban dari murid-muridnya. The learner answered, I to school by bus. Ya. Ini kan model bahasa Indonesia seperti ini. Aku ke sekolah naik bus. Oke. Sampai nomor 3 bisa dipahami teman-teman? Bisa, Mister. Nomor berapa? Nomor 1 gerund tadi, Mister. Pertanyaannya apa? Belum paham, Sir, yang untuk gerundnya. Tadi kan yang di jawaban yang benar kan B. Nah, ciri pertama untuk gerund itu seperti apa, Mister? Oh, sebentar ya. Maksudnya penggunaan gerund seperti apa? Iya, Sir. Oh, oke. Jadi gerund itu adalah verb one plus ing. Nah, jadi verb plus ing itu bisa bermacam-macam, bisa untuk membentuk tenses continuous, ya kan? Lalu salah satunya lagi verb plus ing atau gerund itu bisa berfungsi juga sebagai kata benda, ya perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, ini umpamanya contoh yang sederhana kita buat ya. Contoh sederhana. Reading is my hobby. Nah, ini kan udah umum ya. My hobby is reading. My hobby is playing football. Nah, itu kan verb ing. Bisa dipahami? Oke, Sir. Ya, oke. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ya, di sini ada percakapan nephew and uncle. What are you doing, uncle? I'm thinking of going to the office quickly. Lalu, what can I do for you, uncle? Ya, please call me taxi and so on. Lalu di sini the true statement according to dialogue is ya. Jadi ini memang agak apa ya? Seperti ada beberapa pilihan yang bisa menjadi benar kalau true statement. Di sini teman-teman maaf ya, saya salah menuliskan. Oh, bukan. Saya kira kita D8 tadi ya. Jadi ini jawabannya adalah uncle went to office in a hurry. Ya, pamannya sedang atau akan pergi ke kantor
Secara terburu-buru ya. Jadi walaupun di sini ada juga dikatakan uncle ask his nephew to leave his bag. Ya, jadi itu merupakan atau dampak dari pamannya yang buru-buru ke kantor. Nah, jadi kita seperti ngambil main idenya itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 ya. Kita perhatikan di sini, students can analyze the orientation series of event in chronological order. Ya, and so on di sini. Learning objective for indicator. Ya, kira-kira dalam hal ini apa yang bisa menjadi kata kunci? Yaitu the orientation series of events in chronological order. Events, kejadian-kejadian. Ya. Ini merujuk kemana ini? Itu dulu ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis teks atau bisa kita eliminasi dulu. Tentu ini bukan mengenai advertisement, betul ya? Bukan mengenai advertisement. Ini juga ya bukan mengenai naratif. Jadi kalau naratif itu ada konflik, gitu ya. Lalu ada penyelesaian bagaimana, ya itu naratif. Jadi ini berhubungan ke recount text. Lalu sehubungan dengan recount text, apakah ini language feature-nya, ya mengenai tata bahasanya atau strukturnya? Ya, ini mengenai generic structure ya, mengenai susunan teksnya di awal apa, gitu ya. Kita lanjut dulu sampai nomor 6. Teacher asks students to revise a descriptive text, a descriptive paragraph with correct tenses. Ya, ini model pertanyaannya lebih kurang sama. The main competence to be achieved in is that student can understand what. Pertama mengenai descriptive paragraph ya atau descriptive text. Lalu di sini ada correct tenses. Jadi kalau correct tenses mengenai apa ini? Language. Language. Ya, mengenai language feature. Beta. Jadi kalau berhubungan dengan tenses ya mengenai unsur kebahasaannya. Baik teman-teman, sampai nomor 6 ada pertanyaan, silakan. Clear, Mister. Clear ya. Yang lain bagaimana? Clear. Clear ya. Ya. Tadi sudah saya katakan Bapak Ibu ya. Kalau ditahan dalam hatinya nanti nyesek ya. Jadi penyakit nanti. Harus dikeluarkan apa yang unek-unek itu harus dikeluarkan Bapak Ibu ya. Oke. Yakin tidak ada yang bertanya? Saya terbuka aja, terbuka. Tujuan saya di sini adalah membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengutarakan apa yang ingin saya bantu, bagaimana saya bisa membantu, gitu ya? For number 2. Number 2. Yes, please, please. Ibu Nur Rohmah. Nomor 2. Ya, Ya. please repeat once again. Ya. Ya, apa pertanyaannya Bu Nur Rohmah? Di situ the answer is purpose. Sorry, because I'm late. Saya terlambat, so. Yes, yes, yes. The answer is purpose. What is the key? The conjunction. The key is the conjunction itself. Conjunctionnya agar. Nah, itu ya. Supaya. So. Ya. Oke. Aku diet agar aku bisa langsing. Nah, itu kan tujuannya. Dia melakukan diet tujuannya supaya langsing. Nah, itu contoh lain ya. Jadi mengenai model soal seperti ini perhatikan conjunction-nya teman-teman ya. Kata sambungnya. Oke. Kita lanjut. Oke, so thank you. Soal nomor 7. Ya. Bapak Ibu, ini mengenai struktur kalimat ya. Tentu kita tahu bahwa simple present itu bisa digunakan untuk apa aja. Untuk menyatakan kebiasaan kita menggunakan tenses, tense, simple present. Fakta-fakta kita menggunakan simple present. Ya, kita lihat di sini it bla 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 that the price of the petrol will continue to rise. Ya. Jadi di sini kan
Ya, ini bisa kita katakan fakta. Ya, dipercaya bahwa. Gitu ya. Ya, jadi di sini ada dua klausa. Sebelum that, ini klausa pertama. Ya, ini mengenai fakta, kita pakai simple present. Ya. It is believed, dipercaya bahwa. Itu kira-kira. Teman-teman ya. Oke, next. Soal nomor 8. Ya, supaya kita segera memahami apa yang ditanya dalam soal ini, kita lihat kalimat terakhir. The learning activities comes into the dimension of, ya. Jadi ada 4 dimensi pengetahuan, ada factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge, metacognitive knowledge. Ya, sebentar ya, ada keresek-keresek. Oke, Pak, teman-teman. Di sini saya lihat apa dulu kata kuncinya ya, untuk memahami 4 dimensi di pengetahuan ini. Fakta itu apa? Fakta, contohnya ya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, itu fakta. Ya, aku mempunyai 2 telinga, itu fakta. Ya, jadi berhubungan dengan KKO dalam hal ini bisa menyebutkan, pokoknya disajikan sebuah gambar, ya kan? Benda-benda apa saja yang ada di dalam gambar itu kan hanya menyebutkan, tidak terlalu perlu proses berpikir yang kompleks, yang rumit. Jadi kalau ada KKO, kata kerja operasional dalam membaca, nah, membaca kan apa yang tertulis, menyebutkan, ya kan? Mengulangi, apalagi menghafal. Ini masuk dalam factual knowledge. Kalau konseptual gimana? Ini mengkategorikan, mengelompokkan, ya, mengelompokkan. Kalau procedural knowledge itu apa? Step how to do something, ya. Kalau metakognitif apa? Ini adalah bisa juga saya katakan penggabungan dari 3 dimensi pengetahuan yang lain. Itu, sumpamanya kita disuruh mengerjakan suatu proyek atau kita disuruh memasak dari awal sampai akhir, ya. Tentu kita perlu menyiapkan bahan-bahannya, gitu ya. Jadi ini proses berpikir yang lengkap. Ya, jadi di sini dibutuhkan factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge. Maka di sini kita lihat soal nomor 8. Kita perhatikan di sini, the teacher provides image of human digestive system. Then the teacher asks the students to mention. Nah, ini kan mention aja. Ini cukup sederhana. So, factual knowledge. Mudah kan Bapak Ibu? Nomor 8. Kita lanjut soal nomor 9 ya. Nanti bisa kita bahas kembali. To evaluate students' speaking ability as the most effective ways that can be done by the teacher. Ya, apa kata kuncinya? Speaking ability, kemampuan berbicara. Ya, yang tidak berhubungan dengan speaking bisa kita eliminasi dulu. Ask students to read speech. Ini masih ada di sini read ya. Ask students to make a speech and look for the implied meaning of the context. Ask the students to make speeches and find conclusion from the text. Ask students to make a speeches. Speeches ini ya, bukan speech. And upload them on YouTube. Di sini dikatakan to evaluate what? Speaking ability. Kalau kita katakan membaca itu bukan speaking ini ya, ini reading. Lalu kalau di sini dikatakan and look for implied meaning. Ya, ini tidak nyambung ya dengan apa yang diminta. Di sini hanya dikatakan speaking.
Ya, demikian juga dengan yang Charlie. Jadi yang lebih fokus dia option delta. Ya, teman-teman ya. Baik, sampai nomor 9. Ada yang mau ditanya, silakan. Ya, is it clear? Clear, sir. Clear. Baik, kita lanjut ya. Ya, bla bla bla, we were young, we were not able to do everything. Nah, nomor 10 ya. Ya, di sini Bapak Ibu, soal bahasa Inggris ini tinggal kita lihat saja jika kita masukkan conjunction, pilihan conjunction yang ada di sini. Ya, yang mana yang bermakna dengan baik, itu aja dia intinya. Apakah segera setelah atau while? Ya, beda while dan apa? Lalu until, hingga. Sekarang mungkin ada yang memilih B ya. Ada yang memilih B Bapak Ibu? Ada. Biasanya kalau ini while ini salah satunya adalah ketika ada dua kejadian yang sedang berlangsung. Gitu ya. Untuk nomor 10 di sini maksudnya bukan sedang berlangsung, tidak menyatakan sedang berlangsung. Ya, tentu maknanya ketika saya masih muda. Gitu ya, bukan menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung dalam waktu lampau. Ya, jadi biasanya while ini salah satunya ada menggunakan past continuous tense ya. Jadi di sini lebih tepat when. Ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 11. Ada pertanyaan sampai nomor 10? Ini untuk soal nomor 11 ini penjabarannya agak panjang sedikit ya, panjang tapi sedikit. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Bisa ya? Soal nomor 11. Ini kalau perlu dicatat Bapak Ibu ya. Dicatat. Jadi di awal juga sudah saya katakan Bapak Ibu harus punya buku catatan ya. Oke. Kita baca apa yang ditanya. The phrase clause serving as the post modifier in this sentence is ya. Maka di sini kita harus memahami apa itu post modifier. Sudah pernah dengar istilah ini teman-teman? Belum. Belum ya? Belum, sir. Not yet. Lalu ada juga yang disebut dengan pre-modifier. Bapak Ibu ya. Modify. Kata dasarnya itu Bapak Ibu ya. Modifikasi. Berarti membentuk kata benda. Ada akhiran ER ya. Jadi istilah ini dipakai untuk memodifikasi kata benda Bapak Ibu. Supaya lebih jelas kata bendanya yang mana. Ya, dalam bahasa Inggris ada adjektif, kata sifat. Ketika kita ingin memodifikasi suatu kata benda, biasanya kita tambah dengan kata sifat. Itu ya. Pokoknya kita ingin mengatakan laki-laki itu ya, atau pria itu, pria yang mana? Sumpahnya ada beberapa orang pria, lalu kita memodifikasi prianya, kita beri penjelas, ya, kita beri modifikasinya supaya lebih jelas. Ya, itulah istilah modifier ini Bapak Ibu. Memodifikasi kata benda supaya lebih spesifik. Itu ya. Jadi bisa contohnya kita buat the old man, laki-laki tua itu, ya. Jadi old, kata old di sini memodifikasi the man, itu ya, supaya lebih jelas. Di sini modifiernya terletak sebelum
head-nya. Ya, ada lagi istilah head, yaitu kata benda ini sendiri ya. Ya, jadi di sini ketika modifiernya itu diletakkan sebelum kata benda, itu disebut dengan pre-modifier. Nah, yaitu kata old pada man. Lengkapnya sini the old man. Jadi pre-modifiernya sini adalah old. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, sir. Bisa. Lalu post modifier. Okay, Mister, can you repeat again? Oke. Repeat again, please. Baik. Saya ulangi ya. Bapak Ibu, pertama kita harus memahami kata post modifier. Lalu lebih spesifik lagi kita pahami apa itu modifier. Modifier itu berasal katanya modify, to modify. Nah, jadi modifier ini memodifikasi kata benda. Di dalam bahasa Inggris, untuk memodifikasi kata benda ada adjective. Itu yang paling sering kita pakai ya. Contohnya kita katakan ya, my car, which car? Which one of your cars? Umpamanya kita mempunyai mobil banyak. Lalu kita katakan my red car. Kata red pada red car itu adalah modifier. Karena dia diletakkan di awal disebut pre-modifier. 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 Itu kalau diletakkan di awal. Kata old diletakkan sebelum kata man. The old man. Oke, sampai situ bisa paham? Bisa. Oke. Bisa, Mister. Lalu Bapak Ibu, ada juga modifier itu yang diletakkan setelah kata benda. Nah, kita ada Bapak Ibu. Lagi teman. Gimana? Oke. Contohnya perhatikan di sini Bapak Ibu ya. The man ya. Oh, iya. Ya, saya ya. Oke, pre-modifier sudah kita pahami. Sekarang kita masuk ke post modifier. Nah, berarti ke post modifier ini Bapak Ibu kebalikan dari pre-modifier. Maka bagaimana kesimpulannya Bapak Ibu? Modifiernya diletakkan setelah kata benda. Umpamanya di sini ya, the man is my father. Itu Bapak Ibu ya. Laki-laki yang mana? Lalu kita beri penjelas setelah kata the man. Supaya jelas laki-laki yang mana. Ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Kita tidak letakkan sebelumnya, tapi setelah kata the man. Ya. Kita katakan, laki-laki yang berdiri di sana itu ayahku. Laki-laki yang berdiri di sana itu ayahku. Yang berdiri di sana diletakkan setelah the man. Benar Bapak Ibu ya? Yes, sir. Yes, sir. Ya. The man who is standing Ending. over there. Is my father. Ya. Jadi ini kembali lagi kita ke materi relative pronoun ataupun adjective clause. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ada istilah yang disebut dengan adjective clause. Klausa yang berfungsi sebagai adjective. Nah, sama aja kan? Kata old di sini berfungsi sebagai adjective. Ada juga klausa yang berfungsi sebagai adjective. Adjective klausa di sini menerangkan the man supaya lebih jelas the man siapa. Maka di sini who is standing over there ya adalah klausa yang berfungsi sebagai adjective. Dia disebut post modifier. Kenapa ini disebut dengan post modifier?
Karena diletakkan setelah kata benda, yaitu the man. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Yes, sir. Oke. Saya. sir. Computer. Ya. Kalau confuse-nya sedikit masih masih wajar ya. Tetapi ada nyangkut Soalnya sedikit itu ya. adjektifnya terlalu panjang. Loh, ini cuman 4 kata ini loh. Who is standing over there, gitu ya. Cuman 4 kata, tidak terlalu panjang. Tadi intinya kan? ini kan inti kalimat ini teman-teman hanya the man is my father. Lalu ditanya di situ banyak laki-laki yang mana? Nah, ternyata ada yang duduk, ada yang nyandar, ada yang berdiri. Lalu kita katakan who is standing over there. Kata who is standing over there ini adalah ya klausa. Kenapa kita katakan klausa? Karena dia strukturnya lengkap. Who itu menggantikan the man sebagai subjek, ada to be-nya atau ada kata kerjanya. Jadi struktur kalimat lengkap. Dalam hal ini dia adalah disebut klausa yang berfungsi sebagai adjektif, ya, menjelaskan the man. Jadi disebut juga dengan modifier. Karena diletakkan setelah kata the man, disebut post modifier. Oke? Lalu Bapak Ibu, ya ini masuk advanced material ya. Ini bisa di-reduce ternyata, di-reduce, namanya reduce adjective clause. Kata who is-nya dihilangkan, lalu tinggallah standing over there. Nah, jadi ada struktur kalimat seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah kata the man, langsung masuk verb ing. Jadi ini bukan struktur kalimat yang salah teman-teman ya. Jadi ada struktur kalimat seperti ini. Setelah subjek langsung diikuti verb ing. Nah, ini bukan salah, ini adalah struktur kalimat yang benar Bapak Ibu ya. Namanya reduced adjective clause. Maka di sini standing over there adalah post modifier. Demikian juga dengan soal kita di sini Bapak Ibu ya. Bentar ya. Ya, kita perhatikan di sini, the instruction printed on the label says it should blah 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 blah. The phrase or the clause serving as the post modifier in the sentence is. Ya. Lalu kita perhatikan kalimat ini. Ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa ini kita hapus. Nah, the instruction says it should only take a few minutes to cook. Kadang kita kalau tidak sangat jelas dikatakan, kita masih bertanya, instruksi yang mana yang mengatakan demikian? Lalu kita tambah modifiernya. Instruksi yang tertulis di label. Nah, maka printed on the label di sini, itulah yang berfungsi sebagai post modifier. Oke, maka jawabannya apa? Beta. Bisa paham Bapak Ibu? Yes, sir. Saya. Nah, jadi sebagaimana yang saya katakan tadi teman-teman, ini adalah advanced material. Jadi perlu pengulangan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menonton video rekamannya supaya lebih jelas. Kita lanjut ya. Nomor 12, we just remember attending the party that our friends celebrate last night because the music to which we listen last night was good. Kalimatnya lumayan panjang. The noun phrase is. Oke, apakah infinitive, subject, participle, object? Object. Ya, jadi kalau dikatakan frasa, ya, berarti dia akan terdiri dari beberapa kata. Oke, kalau kita perhatikan struktur kalimat di sini, ini we adalah subjek, gitu ya.
Jadi ini tidak mungkin phrase ya, karena hanya satu kata. Just di sini adalah adverb. Remember ini apa Bapak Ibu? Remember ini adalah kata kerja. Ya. Sesuatu yang kita ingat itu adalah kata benda. Benar Bapak Ibu ya? Maka di sini attending the party. Jadi menurut saya inilah yang ditanya Bapak Ibu ya. Jadi attending the party ini adalah frasa kata benda dan tempatnya di Objek. dia berfungsi sebagai objek. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 13, the teacher asks the students to write collaboratively. The teacher wants to know the process of collaboration and role of each group member. The most suitable platform that the teacher should use. Apa ini? Oke, jadi kita perhatikan di sini bisa kolaboratif di sini teman-teman ya, bisa bekerja sama. Platformnya bisa bekerja sama. Ya. Gurunya bisa melihat proses kolaborasi dari murid-murid. Maka di sini YouTube tidak mungkin ya teman-teman ya. Google Form juga tidak, Quizzes juga tidak, maka jawabannya ini ya, Google Docs. Kita lanjut soal nomor 14. This kind of text is usually based on imaginary that tries to accomplish the writer's goal by arousing emotion. Kata kuncinya ini teman-teman. Ya, menggugah emosi. Ya, yang menggugah emosi itu berhubungan dengan apa? Apakah announcement, advertisement, memo, or invitation? Advertisement. Ya. Jadi kalau advertisement itu tujuannya to persuade the reader or the listener ya, mengajak, membujuk. Advertisement. Kita lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan silakan. Clear, Mister. Clear ya. Enough. Enough. Oke. Ya, soal nomor 15. Ya. The whole dramatic of cartography is dominated by the blah blah blah, by the blah 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 of a massive globe that stands in the center of the room. Ya. Yang berdiri di tengah-tengah ruangan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, konteks dari soal ini bisa memandu kita memilih jawaban atau paling tidak mengeliminasi yang tidak tepat. Ya, kita perhatikan di sini kata present. Nah, kata present ini kan bisa bermacam-macam. Present, present. Nah, ada dua penyebutannya sini teman-teman ya. Present hadir, present mempresentasikan. Maka ini tidak mungkin kan? Ya, ini tidak mungkin secara konteksnya, tidak mungkin. Presentation. No. Ya, ini juga tidak mungkin, bukan presentasi ini. Ya. Lalu antara presenter atau presents. Kalau presenter itu yang menyampaikan presentasi. Atau presents yang artinya kehadiran atau adanya, didominasi oleh adanya globe bola dunia yang sangat besar yang berdiri di tengah-tengah ruangan. Yang mana teman-teman? Presenter atau presents? Present. Presents ya, ya dengan adanya ya, atau kehadiran ya. Oke, any question? Nothing. Nothing? Oke. Clear. Clear Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa sharing sedikit Bapak Ibu ya.
apakah ketika mengerjakan soal nomor 15 ini, step-step yang Bapak Ibu kerjakan bagaimana? Atau cara menganalisa soalnya bagaimana? Dilihat dari artinya, sir. From the meaning. Dominate by. Ya, jadi ketika kita tahu artinya itu memang apa ya, membantu Bapak Ibu, membantu. Ya, maka dari itu ya mau tidak mau kita harus meningkatkan vocabulary kita ya. Itu merupakan satu unsur yang menentukan juga nantinya. Oke, jadi dari kata-kata yang ada di soal ini Bapak Ibu bisa catat ya, dibaca-baca supaya makin familiar. Oke, I think that's all for our first session ya. And we will continue meeting at the second session at pukul 8:30 Bapak Ibu ya, tidak apa-apa ya. Pukul 8:30 kita lanjutkan sesi kedua. Oke? Oke, Yes, Bapak. Oke, sir. Ya.